Halo Sukmania, selamat berjumpa lagi dalam podcast Bang Sukma. Sukmania, saya harapkan Sukmania dalam kondisi baik-baik aja. Usahanya selalu lancar, kondisinya juga selalu sehat. Dalam podcast hari ini kita undang Direktur Utama dari Bank Sukma dan Komisaris dari Bank Sukma yang katanya sih Bank Sukma itu banknya orang Depok, bener apa enggak kan gitu. Nah, selamat datang Pak Hendri. Selamat datang Pak Edi. Selamat datang Pak Made. Ya, sama-sama Pak Edi. Gimana kita ngomongin apa hari ini Pak? Tentang Sukmania dan tentang untuk Depok dan sekitarnya. Iya, iya. Sebelum itu Pak, Iya. ya saya mau ngucapin, mana kameranya nih? Sini apa Iya, sana iya. nih? Oh sini, Oke. oke. Saya mau ngucapin atas terpilihnya Bapak Sofyan Suri dan wakilnya Pak Chandra. Selamat telah terpilih sebagai Wali Kota Depok. Semoga di kepemimpinan Bapak nanti yang baru akan membawa angin segar bagi perekonomian dan UMKM khususnya di Depok. Selamat Pak dari kami. Wah, luar biasa. Berarti ini ada pergantian kepala daerah, Pak ya? Ada, Bapak nggak tahu? Oh, ya. Bapak Saya di sih Depok apa tahu- enggak sih? Bukan, kemarin ya. Tapi pemenangnya kan di sini Pak Sofyan ya? Sofyan Suri. Pak Sofyan Suri. Suri. Dan Kalau Pak nggak salah Chandra. Pak Sofyan Suri itu dulu pada waktu ulang tahun Sukma itu datang. Iya, Oh, ada fotonya nggak ya? Ada dong, Oh, nanti ditampilin. ditampilin ini fotonya Nanti ya, ditampilin oke. fotonya. Oke, selamat saya ucapkan juga Pak Ya. Sofyan ya dan Pak Chandra atas terpilihnya menjadi wali kota terpilih Wali ya kota. versi Ya. KPU lah kan gitu kan Ya. tinggal pelantikannya. Ya. Mudah-mudahan kepemimpinan Pak Sofyan juga dapat meningkatkan perekonomian di Depok yang Pak Hendri bilang sama kegiatan UMKM di Depok. Depok. Sehingga Bank Sukma sebagai mitra dari UMKM ini nanti ya katanya sih banknya orang Depok sih bilang. Bener nggak sih Pak Hendri? Betul, betul. Ya, Betul Pak betul. Made ya? Betul. Nah, makanya ini kita ngomongin apa ya? Maksudnya untuk katanya banknya orang Depok kan untuk tahun 2025 itu ya. Iya. Apa yang mau ada kegiatan atau rencana apa untuk masyarakat Depok, untuk Sukmania terhadap rencana kerja atau rencana tahun 2025 Bank Sukma, mumpung ada Pak Hendri, Oke. Direktur Utama sekaligus pemegang saham dan juga Pak Made sebagai komisaris. Nah, nantinya Sukmania tahulah program-programnya Bank Sukma ini memang benar-benar untuk Sukmania. Sukmania enggak sih? Untuk masyarakat Depok enggak sih? Oh, Nah, iya. apa Pak Hendri apa yang Oke, thank bisa you. diangkat? Halo Sukmania, saya Hendri Palti, Direktur Utama BPR Sukma Kemang Agung. Pada saat ini, ya pada kesempatan podcast ini, kita ada program yang kita persembahkan khusus di 2025 buat UMKM. Bukan hanya nasabah, bukan hanya yang menjadi nasabah atau deposan, tapi kami, BPR Sukma Kemang Agung, ini membuka dan mengundang UMKM khususnya di Depok untuk kita promosikan di BPR Sukma segala macam jenis usaha UMKM-nya selama 2025 nantinya. Oke. Nah, bisa daftar sekarang, bisa menghubungi CS kami, atau bisa langsung datang ke BPR Sukma Kemang Agung. Kita berikan secara gratis semuanya. Yang penting tinggal datang, promosikan usaha UMKM-nya, dan kita yang upload. Oke, kalau nggak bisa nulis di ini Pak, di Ya, kolom komentar bisa. ya. Pak, Iya. nanti alamatnya sini, saya mau ini Bisa. di itu. Bener ya Pak Made ya? Betul, betul. Nah, itu salah satu dukungan lah untuk UMKM. Iya, jangan Meski- cuma omong-omong doang. Iya, meskipun Iya. bukan nasabah, meskipun calon nasabah itu kan ya bentuk bahwa Bank Kita Sukma support. itu support masyarakat Betul. banknya orang Depok lah kan gitu ya. Iya. Kalau Pak Made gimana nanti maksudnya untuk mengawasi dengan program yang salah satunya itu kan gitu loh. Iya. Karena kondisinya sekarang ya Pak Made kita bicara berita Betul. bahwa perekonomian itu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin dari faktor daya beli itu yang mungkin dari internal, faktor lingkungan juga Pak, bencana alam. Ya Sukmania juga ngalami lah curah hujan yang tinggi, tanah longsor di berbagai daerah. Nah itu Pak, Ya. gimana Pak Made? Ya, baik Sukmania yang saya cintai. Jadi tadi sudah kita dengar penawaran dari
Pak Dirut ya, Pak Dirut Sukma sekaligus pemegang saham. Jadi para Sukmania yang sekarang bergerak di bidang UMKM, usaha kecil, mikro, menengah ya, usaha mikro, kecil, menengah, kan, UMKM. Jadi itu kesempatan yang sangat baik untuk mempromosikan produk atau usaha Sukmania semua. Jadi sudah ada penawaran, tidak ada biaya, silakan hubungi Sukmania Bank Sukma secepatnya sehingga akan dipromosikan, akan dipasarkan usaha atau produk Sukmania semua. Jadi kesempatan yang luar biasa. Tujuannya adalah untuk mendukung agar UMKM ini maju. Betul Pak, karena dengan maju otomatis nanti kita sebagai bank, jadi dalam ini Bank Sukma akan mendorong, karena emang sehingga usaha menjadi maju. Betul, gitu. karena gini ya Pak Mada, Pak Indri ya, ini yang saya baca berita, saya dengarkan kan gitu ya, ekonomi itu sudah nggak baik-baik saja kan gitu. Pengaruhnya kan UMKM kan itu. UMKM itu permasalahan dia apa Pak? Pengenalan produknya, pengenalan usahanya Pak Indri. Ya memang ya itu banyak faktor sih banyak Pak. faktor. Emang Gitu. betul nih, salah satu terobosannya kan itu kan gitu ya, yang Pak Hendri tadi kemukakan kan itu lah. Promo yang ya mau masuk ke sini nanti kan karena di Bank Sukma sendiri udah ada potensi pasarnya kan. Betul. Berapa coba jumlah debitur dari Bank Sukma sendiri Pak Mak? Hampir 2.000. Hampir 2.000 ya. Itu udah dengar sampai 2.000 orang. Ya, apalagi yang podcast ini kan juga udah hampir 1.000 ya Pak ya. Ya. Kita subscribe-nya itu per Desember ini udah 800 lebih lah. Lebih lah ya, itu kan maksudnya media yang bagus lah kan gitu ya. Kita ada satu UMKM 100 orang yang apa ya? Ya, intinya sih gini Pak, kita mau pertama ya, dengan adanya program ini 2025, kita ingin mengangkat industri UMKM-nya dulu. Ya, betul. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa BPR Sukma ini peduli mengundang kepada bukan hanya nasabah yang peserta pengusaha UMKM, kalau memang bersedia dengan senang hati kita akan datang, tim kami akan datang setelah ada konfirmasi pastinya ya ke peserta UMKM-nya itu. Kemudian kita akan podcast langsung di tempat usahanya Bapak dan Ibu. Bukan datang ke Sukma, enggak. Kita yang datang ke sana. Syukur-syukur bisa dibeli juga kan? Dan kita support. Jadi kita datang, kita beli, ya kan. Memang kita real. Jadi kayak ibaratnya ya kita nggak mau bohongin juga ya, bohongin Sukmania juga. Jadi kalau memang enak kita bilang enak, kalau memang layak dipasarkan kita pasarkan. Kalau misalnya ada yang merasa kurang, kita akan kasih juga perbaikannya. Ya, jadi intinya bahwa kalau saya percayanya sukses itu nggak mungkin sendirian. Sukses itu harus bersama-sama. Benar nggak Pak? Kolaborasi. Jadi kelemahan dari UMKM ini adalah satu yang paling utama kalau menurut saya adalah promosi. Betul. Ya, jadi promosi kita UMKM berbanding sama ibaratnya makanan yang dari luar negeri itu kalah jauh. Ya. Tapi ngomong-ngomong UMKM itu selain promosi tadi itu kan juga ada dia kalah di segi kreativitasnya Pak. Kreativitas, kualitas. Itu yang harus ini makanya Sukmania dan UMKM di Depok ya ini gunakanlah kesempatan ini. Bentuk kepedulian Bank Sukma terhadap masyarakat Depok. Sehingga ya tidak salah lah orang bilang bahwa banknya orang Depok kan gitu. Iya nggak Pak? Iya betul. Ya itu selain mempromosikan dan terus pembinaan yang lainnya Pak, yang udah itu kan podcast yang belakangan kan pernah ada pengumpulan dari UMKM dikasih pelatihan, terus dikasih edukasi. Ini gimana? Masih ada masih dong. Kelanjutan. Ini kan berkesinambungan apa perubahan? Berkesinambungan. Ada perubahannya adalah kita mengundang. Kita mengundang bukan hanya nasabah. Kalau dulu kan nasabah. Kalau sekarang kita mengundang pelaku UMKM. Ya kan, jika memang bersedia, kita akan upload, kita akan promosikan, kita datang, tim kami akan datang ke tempat usaha Bapak dan Ibu semua.
kemudian kita juga kasih juga kalau memang ini testimoni, ya. Kemudian juga kalau memang ada yang dari segi misalnya dari segi kualitasnya kurang, kita juga akan kritik yang membangun pastinya. Oke. Karena bukan hanya sekali, kami maunya ya bukan hanya datang sekali, Udah, berkunjung, putus. selesai. Enggak, kita maunya nanti kita bisa kasih edukasi berkelanjutan. Kalau misalnya dulunya misalnya warungnya di Gubuk, sekarang udah di Ruko. Setelah dipromosikan. Iya, jadi kita senangnya di situ. Nggak perlu jadi nasabah, nggak perlu. Nggak perlu ya, cukup yang penting kalau memang mau jadi nasabah syukur, tapi tujuan utama kita mulia hanya untuk mempromosikan UMKM Bapak dan Ibu di Depok. Syukur-syukur kita beli ya. Pasti kita beli. Pasti kita beli. Produknya pasti kita beli. Jadi kita datang bukan minta ya, kita nggak minta, kita akan beli. Kita akan beli. Malah kita support kan dipromosikan nggak bayar. Benar nggak Pak Made? Iya. Saya kira ini kesempatan yang baik ya untuk kerjasama, berkolaborasi, saling memajukan gitu. Kan gitu ya. Jadi kalau usaha maju kan ekonomi secara umum akan maju. Iya, Kan? secara tidak langsung kan. Mau ya kalau yang apa yang Bang Sukma bisa ya semampunya kan Pak. Iya. Betul. Ya semampunya kan maksudnya bisanya kan cuma kayak gitulah kan gitu ya. Mau gimana lagi saat ini kan gitu. Siapa kita tahu. bantu podcast, kita beli produknya, kita promosikan. Kan gitu. Nah, itu ada saya pernah ini loh. Gimana? Pak Edi ya. Jadi Sukmania semua ya. Saya suka kuliner. Jadi kalau Sukmania tahu kan ada yang hidden gem gitu. Iya, iya betul. Nah, itu saya pernah ke hidden gem. Ya, itu jujur aja tempatnya itu masuk segala macam itu dari jalanan raya itu ke tempatnya itu jauh, Pak. Jauh ya. Jauh, tempatnya kecil, sempit, tapi begitu sampai rame, Pak. Ramai juga ya. Iya, Berarti langsung di pikiran saya, berarti kok orang-orang bisa tahu? betul. Berarti kan lewat promosi. Kadang juga ada gini Pak, gitu. kemarin tuh kemarin ya Pak Made ya, Pak Hendri, saya itu kan pada waktu ke Depok kan gitu ya, ke kantor lah kan gitu. Kebetulan Sukmania saya kantornya ada di Banyak ya Pak banyak kantornya? lah. Pada waktu makan siang kan itu saya dibeliin apa ya, nasi timbel sama sayur asem gitu. Oh, enak Itu tuh, Pak. enak. Oh, enak. Harga murah juga kan gitu loh. Ya itu ya bentuk-bentuk kayak gitu yang memang harus Disupport gitu ya. kan, gitu. Ya itu perlu promosi Itu ya. Sehingga Tapi kan datang Sukma, Datang Pak. Sukma. Ya Hadir Bang mudah-mudahan lah. Sukma. Apa aja lah. Bukan nasi aja bisa jasa. Apa aja. Itu. Kalau salah satu yang udah ada, maksudnya udah ada kan kan Bang Sukma itu banknya Orang Depok kan gitu. Nasabah Sukma itu kan juga udah ada yang jadi apa namanya komunitas kan itu. Ada. Tapi kan masih ada pembinaan kan yang saya tanyakan tadi ya. Masih ada program pembinaan berapa bulan sekali dan sebagainya. Iya. Masih berlanjut Pak Hendri? Masih. Oke. Jadi kita juga kalau memang pemerintah Kota Depok juga mau, kita juga Bisa berkolaborasi. iya, ya. berkolaborasi. Tapi kalau misalnya dengan kesibukan atau ada agenda lain, kita juga bisa membuatnya sendiri. Iya, karena kan saya dengar itu pada sekitar bulan kemarin ya, kalau nggak salah itu, Bang Sukma juga mengumpulkan nasabah-nasabah yang mempunyai usaha. Tentunya kan nasabah Bang Sukma kan mempunyai usaha kan gitu. Iya. Iya, kayak waktu pas ulang tahun kemarin Pak, kita ngundang lebih dari 10 peserta UMKM. Dan kita di ulang tahun Sukma waktu itu, kita ngundang 10 UMKM lebih, ya, dagangan yang kita beli dan kita berikan secara gratis. Dan itu semua nasabah dari Bang Sukma. Tetap berkelanjutan ya. Berkelanjutan Nah, terus. gimana Pak Made? Iya. Bagus nggak itu? Maksudnya Pak Made sebagai komisaris Bang Sukma itu sebagai pemborosan atau sebagai pembinaan? di sini nggak pemborosan, Nggak pemborosan, itu ya. promosi. Ya memang deh ada anggaran untuk promosi. gitu ya. Promosinya kita mempromosikan nasabah sekaligus Oke. promosi banknya kan. Berarti Bapak mendukung tidak menyemprit kan gitu? Offset. Untuk yang maju harus didukung, Harus Pak. didukung kan gitu. Tapi dukung juga yang ikat Yang positif. pinggangnya. Ya, itulah Sukmania. Harus semua seimbang. Harus semua seimbang Iya. ya kan gitu. Ya karena Pak Hendri kan harus sebagai direktur juga ada pengawasnya kan gitu. Iya. Harusnya itu yang makanya konsennya ini tetap ke UMKM karena divisi dan misinya itu benar tercantum kan gitu, Iya. memperhatikan usaha UMKM dan memberikan manfaat dan pelayanan bagi masyarakat Depok dan sekitarnya kan Pak Hendri. Iya, Betul. gitu. Sesuai sama visi dan misi Bang Iya. Sukma kan gitu. Jadi kalau menurut saya,
promosi yang dilakukan oleh BPR Sukma itu menurut saya, bagi BPR Sukma itu investasi, Pak. Investasi ya. Gitu. Investasi itu adalah sesuatu yang nggak kita nikmatin sekarang. Betul. Tapi mungkin bisa berapa tahun ke depan tergantung daripada promosi yang kita lakukan. Yang penting kan bermanfaat bagi Iya, UMKM dan berkelanjutan. masyarakat di Iya. berkelanjutan kan gitu. Betul. Kalau Pak Made mungkin dari segi pengalaman selama ini bagaimana apa yang kurang untuk memperhatikan UMKM di wilayah Depok dan sekitarnya? Gimana Pak Made? Iya, kalau ini kan program ini baru hampir 2 tahun ya. Ya. Program ini hampir 2 tahun ya. Di samping memang kita mencari UMKM yang bisa Ya. kita support itu. Nah, terus kita juga yang belum inilah seperti saat ini kan kalau bisa datang lebih baik. Kalau enggak ya kita datang gitu kan ini pendekatan kolaborasi yang sangat bagus. Sebenarnya kan bukan hanya untuk mempromosikan podcast saja kan Bang Sukma, Pak Hendri, ada juga kalau saya lihat Pak Hendri ya, maaf ya, mungkin Pak Hendri kelewat atau kelupaan ya. Itu di sebelah kantor Bang Sukma itu kan ada warung kok Tegal apa warung kopi itu ya? Ada warung Bu Cici. Nah, namanya Bang Sukma. Nah, kalau saya jadi pelaku UMKM, ya mungkin saya punya warung bubur kacang hijau, ditulisin Bang Sukma. Boleh nggak minta apa namanya spanduk sehingga dikenalkan kan gitu? Boleh, Pak. Boleh banget. Itu. Bahkan pokoknya selama punya usaha apapun itu, Sehingga nggak hanya UMKM ya, misalnya punya bengkel, bengkel lah, punya betul apa. lah itu. Kalau minta spanduk sama kita, boleh. Boleh. Dengan senang hati kita akan Nah, buatkan. karena kan bikin spanduk itu kan juga nggak murah Pak, bisa 150 Iya. sampai 200.000 lah. Tapi ada juga Pak yang ada juga orang-orang yang mungkin masih belum percaya diri untuk dipromosikan. Nggak masalah, yang penting kan ada, Nggak masalah. Tapi, ada identitasnya iya, sebenarnya. tapi menurut saya gini, kalau kita usaha, ya, yang poin pertama itu adalah apa yang kita jual itu harus dikenal orang. Satu keberadaan juga harus dikenal Iya, jadi orang. caranya harus dengan promosi. Kalau nggak ada tulisannya, toko Iya. kelontong Pak Made. Made, made in Italy gitu. Made in Bali. Kan nggak tahu kan gitu. Ya, Iya. Bang Sukma bisa memfasilitasi ya Pak ya. Iya. Kalau untuk program spanduk tuh dulu udah pernah. Iya, makanya ini kan masih berkelanjutan kan? Masih berkelanjutan. terus. Tidak di stop. Iya. Waduh. itu yang promosi bersama itu kan. Promosikan UMKM, promosi itu. sekaligus Sukma. Nah, Ya, itu karena kan kalau kita dikenal sama menggandeng Masyarakat. sama masyarakat, terus apa namanya warungnya, tempat usahanya lah kan itu ya, di branding sama bukan ada yang berkolaborasi kan lebih seneng kan itu Iya, gratis. Dan bukan hanya ke nasabah, umum. Kalau Iya. mau minta spanduk Kalau bisa mau minta dibikinkan spanduk ya. dibikinkan di Sukma. luar Selesai. biasa ya. Iya. Bisa. Gratis semuanya. Tes. Tes gitu. Ya, Pak, ini kan ini loh luar biasa. Saya baru inilah ya. Ujuk-ujuk bukan nasabah datang, Pak, saya bikinkan spanduk dong yang untuk bengkel motor si Edi ya, bisa juga ya. Boleh, Bisa. boleh. Luar Boleh biasa ini. gitu loh. Nah, itu ya memang sebagai percontohan lah. Ya. Nanti ya siapa tahu dengan ada kayak gitu tambah maju Pak Hendri sama Ya Pak Made makanya Gimana? disebut Bang Sukma ini bangnya orang Depok karena banyak berkeliaran spanduk. Oh, ya itulah. Makanya mendukung dari hal yang terkecil kan. Iya. Kalau tidak kita siapa lagi kan gitu. Kan kita wong cilik, Bang Pak. Cilik lah ya, kalau bukan Bang Sukma siapa lagi kan gitu. Iya. Mau minta yang orang-orang besar belum tentu kita mau datang orang besar kan malu kan gitu Pak. Ya, Sukma itu memberikan pelayanan, Pak. Jadi nasabah kami itu dari ribuan, Oke. ya, turnover-nya juga tinggi sekali, ya. Kemudian juga karyawannya juga karyawan yang udah lama-lama. Jadi kalau pernah merasakan Pahit dari manisnya nasabah lah. Sukma, itu semacam punya personal banking sendiri. Oke, wah. Karena dari awal pencairan sampai dengan lunas, sampai dengan RO, repeat order sampai 3 kali juga, nasabah petugasnya tetap itu aja. Gitu. Jadi nggak ganti-ganti. Jadi semacam ada personal banking tersendiri buat nasabah-nasabah. Ya, personal touch lah tentu. Ya, pasti ada gitu. Itulah. Yang itu ya emang sih ada segi positif dan negatifnya ya. Iya. Nah, mungkin kalau ini kan tadi dari segi bagaimana salah satunya mengundang kalau mau
mempromosikan produknya bisa podcast Bang Sukma. Kalau mau keberadaannya biar ketahuan, oh ini ada bisa Bisa minta spanduk, banner sama Bang Sukma kan gitu. atau minta dipromosikan di Sukma juga boleh. Boleh kan gitu. Tapi ini satu pertanyaan lagi ya. Mungkin nanti Pak Made sama Pak Hendri bisa menjawab apa namanya mungkin keluhan-keluhan dari UMKM lah, saya wakili kan gitu ya. Bagaimana kalau seumpama UMKM ini kadang mengalami kesulitan, kadang mengalami apa ya? Ya kadang kan UMKM ini kan dengan membaca ekonomi makro gimana ke depannya dan sebagainya. Bagaimana bentuk perhatian dari Bang Sukma, Pak? Saya dulu apa? Ya Pak Hendri dulu nanti baru Pak Made kan Oke, gitu. berarti saya dulu. Ya. Karena kan habis direktur baru komisaris. Komisaris. Jadi Nanti disebut. kalau menurut saya gini Pak, pertama kita agak kesulitan nih kenapa? Nggak semua orang mau terbuka, Pak, Terbuka, akan betul, kesulitannya. ya. Tapi kalau selama dia terbuka akan kesulitan yang dihadapinya, percayalah petugas kami itu langsung akan memberikan advice yang terbaik untuk kelangsungan usahanya Bapak dan Ibu semua. Oke, iya. Gitu. Karena dengan lancarnya usaha Usaha. Bapak dan Ibu, ya lancar juga pembayaran ke kami kan Ya, gitu. meskipun bukan nasabah ya. Walaupun lancar bukan nasabah, tapi perekonomian juga iya, kan gitu. perekonomian. Gitu. Karena kan kita yang penting begini Pak, kalau berbuat baik nggak dapat sekarang, nanti juga dapat nggak dari dia, dari orang lain. Iya. Gitu. Oh, kalau Pak Made gimana Pak Made? Semua kadang ada, oh ini gimana ya? Saya kok sudah usaha ini kok kurang rame dan sebagainya. Terus kondisinya kayak gini, gimana Pak Made? Ya, prakteknya Pak Edi ya, memang Kayak karyawan kadang kayak jualan ini kok musim hujan kita jualan es teh kan gitu. Jangan di ini, oh jualan sendiri ya gitu gimana? Belum laku ya. Belum laku, jangan doanya nanti Jual sana suruh di panas. grogol. Nah, gimana Pak Made? Ya, maksudnya yang nasihat yang dari bentuk edukasi yang Iya. positif. yang jelas dari ini pimpinan ya, saya lihat kan memang karyawan itu melayani di Melayani, lapangan gitu, ya. ya. Jadi kalau ada nasabah yang memang perlu penjelasan diedukasi Pak, Diedukasi, ya. dikasih pendidikan, dikasih penjelasan, kemudian dicari juga inputnya apa yang Apa? kira-kira bisa dibantu. Nah itu banyak kejadian-kejadian yang kita nggak sadari dan karyawan ternyata di luar membantu langsung Pak. Langsung ya. Iya, Nanti kan itu. bisa mengarahkan kadang kan gini, kok jualan nasinya kok agak kurang ini. Yaudah kita satu hari beli makan di sini, besok ke sini bisa Iya, juga kan? malah udah terjadi kan banyak pegawai itu beli barangnya nasabah ya. yang memang kurang rame itu kita Sekarang nggak bantu. nasabah yang mau berkeluh kesah juga masih bisa Ditampung, Ditampung, didengar kan, gitu, iya. jadi dikasih pemahaman. Oke. Itu yang memang nggak salah kalau orang bilang Bang Sukma itu banknya orang Depok. Depok, Nggak salah karena antara pimpinan dan karyawan udah menyatu di udah lapangan. menyatu di masyarakat Di Depok dan masyarakat, sekitarnya. ya. Luar biasa ini ya. Makanya ini kan kadang ya 3 bulan inilah sebelum pilkada sama setelah pilkada menghadapi tahun baru, musim yang tidak kondusif, ya kurang baik-baik aja, daya beli juga turun kan gitu loh. Iya. Nah, itu yang itu memang ya PR kita semua kan gitu. Kita sebagai apa ya insan bank yang ada di Depok ya harus merasakan lah Pak Hendri kan gitu. Iya. Ya. Iya, kalau saya melihat dengan keadaan begitu, makanya idenya Pak Dirut di sini kan sekarang mari kita promosikan usaha kita, produk kita dengan promosi bersama ini kan kita Iya. diharapkan maju bersama. Diharapkan maju sehingga kalau orang datang ke podcast di sini, oh lihat gini, oh dia ada oh masalah, ya mungkin bisa diselesaikan bareng-bareng atau gimana. Itu ya bentuk itulah bagus sih sebenarnya kan gitu ya. Tinggal realisasinya aja. Ya kita harus aktif, Sukmania juga aktif, orang-orang Depok di sini juga harus aktif. Bagaimana brandingnya itu kan Iya, gitu loh. betul. Bagaimana mengusahakan, jangan malu kan gitu. Biasanya kan malu Pak orang datang ke bank itu kan gitu loh. Ya, Iya. Pak Made. Oke. Mungkin masih ada yang perlu dijelaskan Pak untuk masyarakat Depok dan UMKM dan Sukmania, Pak Hendri. Saya? Ya, Kalau saya, pesan saya mungkin buat pelaku UMKM, ya, tetaplah bangga akan produk negeri sendiri. Saya bangga dengan produk negeri sendiri, ya.
dan BPR Sukma mensupport usaha UMKM khususnya di Depok. Dan kita memberikan sesuatu yang real, yang nyata. Kita menawarkan juga segala bentuk promo. Yang penting kita bisa kolaborasi dan tetaplah percaya bahwa dan yakinlah bahwa UMKM pilihan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Tetap kita dukung wali kota yang baru ini untuk memajukan UMKM. Satu paket. Satu paket. Kalau Pak Made? Iya, jadi tadi kan udah sampaikan keadaan tidak baik-baik saja. Betul. Tapi ini tantangan. Tantangan. Tahun depan tuh harus lebih baik dari tahun ini. Jadi oleh karena itu, mari terus tingkatkan kerjasama, tingkatkan kolaborasi. Jadi timbulkan kreativitas yang baru, sehingga kita bisa lebih maju. Oke, gitu, Pak. luar biasa. Terima kasih Pak Hendri, Pak Made, Sama-sama, Pak. Sukmania. Jangan lupa like dan subscribe di Bang Sukma TV ini.